Kalau yang sikring yang 10 ampere ini adalah sikring untuk engine rekan-rekan. Nah, sikring engine ini dia berhubungannya ke sistem coil ya. Jadi kalau misalkan coilnya tidak ada tegangan, di sistem coilnya tidak ada tegangan, cek dulu sikring yang 10 ampere ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Zona Tutor Otomotif. Untuk video kali ini kita ada di mobil Rush tahun 2024 ya rekan-rekan. Kami akan memberikan informasi tentang sikring yang ada di bagian mesin ya. Kita akan coba membukanya. Ditekan sebelah sininya. Kita lihat untuk sikringnya nanti terdiri dari 30 ampere, ada yang 40 ampere, ada yang 50 ampere ya. Ada juga yang 15, 10 dan juga 5 ampere rekan-rekan. Nah, sebelum kami melanjutkan video ini, jangan lupa rekan-rekan untuk di like, komen dan subscribe ya rekan-rekan. Baiklah, kita mulai dulu dari sikring yang 30 ampere ini ya. Ini sikring yang 30 ampere adalah sikring untuk sistem starter ya. Jadi kalau nanti misalkan starternya tidak berfungsi, rekan-rekan bisa ngecek dulu dari sikring yang 30 ampere ini apakah putus ataukah tidak ya. Yang keduanya nanti dia ada sikring yang 40 ampere. Ini adalah sikring untuk sistem ABS ya. Yang berikutnya yang 40 ampere berikutnya, ini adalah sikring untuk ke sistem AC, tapi dia ke bagian blower AC nya rekan-rekan ya. Nah, yang berikutnya sikring yang 50 ampere, ini adalah sikring untuk elektronik power steering rekan-rekan ya. Yang berikutnya sikring yang 30 ampere, ini sikring yang menuju ke extra fan atau motor yang berada di belakang radiator. Jadi kalau misalkan seharusnya dia berputar pada saat temperatur kerja, tetapi dia tidak berputar untuk motor extra fan-nya ya. Silakan rekan-rekan cek dulu sikring yang 30 ampere ini rekan-rekan. Yang berikutnya 15 ampere yang paling atas ya. Posisi pertama ini adalah sikring backup ya rekan-rekan. Nah, sikring backup dia berhubungannya dengan sistem radio atau audionya ya. Jadi kalau misalkan nanti akan mereset audio, tidak bisa mati ya saat kunci kontak off, radionya on terus. Nah, biasanya dicabut dulu sikring yang 15 ampere ini selama 15 detik ya rekan-rekan. Nah, yang berikutnya yang kedua ini yang 10 ampere. Dia adalah sikring untuk sistem pompa bahan bakar ya. Kalau misalkan bahan bakarnya atau sistem pompa bahan bakarnya tidak berfungsi, silahkan dicek dulu sikring yang 10 ampere apakah dia putus ataukah tidak ya. Yang berikutnya 10 ampere berikutnya, yang ketiga ini adalah sikring untuk lampu hazard ya rekan-rekan. Jadi kalau lampu hazardnya tidak nyala atau tidak berfungsi, setelah kita tekan tombolnya, silahkan dicek dulu sikring hazard yang 10 ampere. Yang berikutnya ini sikring AC ya, yang 10 ampere juga. Nah, sikring AC ini dia berhubungan dengan magnetic lat ya rekan-rekan. Kalau tadi yang 40 ampere berhubungan dengan blower, kalau yang 10 ampere ini berhubungannya dengan magnetic lat ya. Jadi kalau misalkan magnetic latnya tidak berfungsi, silahkan dicek dulu sikring yang 10 ampere ini. Yang berikutnya 15 ampere ini dia adalah sikring untuk sistem EV ya rekan-rekan. Jadi kalau cek engine-nya delay atau cek engine-nya saat dikunci kontak on dia tidak nyala, silahkan cek dulu sikring yang 15 ampere ini rekan-rekan. Yang berikutnya adalah sikring yang 10 ampere ini rekan-rekan. Nah, 10 ampere ini dia sikring untuk sistem throttle bodinya ya, atau ETCS, Electronic Throttle Control System ya, atau di generasi sebelumnya disebutnya throttle body rekan-rekan. Jadi kalau bermasalah di sistem gasnya ya, RPM-nya tidak naik saat diinjak pedal gas, nah rekan-rekan bisa ngecek dulu sikring yang 10 ampere ini. Yang berikutnya ada sikring yang 5 ampere ya.
Lalu berikutnya ada Sikring yang 15 ampere ini rekan-rekan. Yang 15 ampere ini dia untuk power outlet di bagian belakang ya. Karena power outlet untuk biasanya untuk ngecas handphone, dia ada di bagian belakang dan juga ada yang di bagian depan ya. Nah, khusus untuk bagian belakang, Sikringnya ada di sini rekan-rekan. Yang 15 ampere ini yang berwarna biru ya. Lalu berikutnya 30 ampere ini adalah sama untuk sistem ABS juga yang berhubungannya ke ECU. Yang berikutnya yang 20 ampere ini adalah Sikring IG ya. Untuk Sikring IG ini dia langsung nyambung ke IG relay rekan-rekan. Jadi kalau pada saat dikunci kontak on dan speedometernya biasa tidak nyala ya, biasanya dicek dulu nih Sikring yang 20 ampere ini, apakah dia putus ataukah tidak ya rekan-rekan ya. Nah, berikutnya ada juga yang sebelah sini ya, 4 Sikring ini terpisah. Kalau yang Sikring yang 10 ampere ini adalah Sikring untuk engine rekan-rekan. Nah, Sikring engine ini dia berhubungannya ke sistem coil ya. Jadi kalau misalkan coilnya tidak ada tegangan, di sistem coilnya tidak ada tegangan, rekan-rekan cek dulu Sikring yang 10 ampere ini ya. Yang berikutnya ini adalah Sikring IG back ya. Nah, ini biasanya kalau lampu mundurnya tidak nyala tapi lampunya bagus rekan-rekan. Nah, silahkan dicek dulu Sikring yang 5 ampere ini ya. Yang berikutnya ini adalah Sikring ECU IG2, dia berhubungannya ke ECU juga ya. Yang berikutnya ini Sikring ST. Nah, kalau ini Sikring ST dia pengaman dari sistem starter ke ECU. Biasanya kalau ini putus setelah kita starter maka cek engine-nya akan nyala rekan-rekan, karena menandakan tidak ada inputan dari sistem starter ke ECU rekan-rekan ya. Yang berikutnya yang di sini ini adalah Sikring cadangannya rekan-rekan ya. Nah, pada saat nanti rekan-rekan akan mengganti Sikring, diusahakan untuk Sikringnya sama ya. Jadi kalau 15 ampere ganti dengan 15 ampere, kalau 10 ampere ganti dengan 10 ampere. Dan kalau misalkan tidak ada, pada saat kita membutuhkan 15 ampere, kita harus mencari yang lebih rendah rekan-rekan ya. Misalkan 10 atau 7,5. Nah, kenapa harus yang lebih rendah? Supaya si kabel-kabelnya tetap aman ya. Karena kalau misalkan kita mengganti dengan yang lebih tinggi ampernya, maka biasanya Sikringnya tidak akan putus, tapi ECU-nya atau komponen yang lainnya yang akan jadi rusak rekan-rekan ya. Nah, untuk relay ini rekan-rekan yang bagian sini, ini adalah relay untuk sistem tadi power outlet yang di bagian belakang ya. Kalau tadi di sini dia ada Sikringnya yang 15 ampere. Nah, kalau relaynya dia yang sebelah sini rekan-rekan ya. Nah, untuk yang dua ini dia masuk ke sistem baterai ya dan starter rekan-rekan ya. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan ya informasi dari kami mengenai tadi Sikring yang ada di Rush tahun 2024 rekan-rekan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.